Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Apakah Anda ingin menjalani diet keto? Simaklah tips-tips ini untuk pemula dan temukan cara efektif meraih keberhasilan dalam penurunan berat badan dan perubahan gaya hidup yang positif. Dieta. 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 Pada awalnya, diet keto sebenarnya digunakan untuk anak-anak yang mengidap epilepsi dan kebal obat. Karena diet ini mampu membantu mengurangi frekuensi kejang. Selain itu, diet ini juga membantu pengidap diabetes tipe 2 dalam mengontrol gula darahnya. Namun belakangan ini, diet keto mulai dilakukan oleh banyak orang, termasuk mereka yang tidak mengidap diabetes dan epilepsi. Tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan. Diet keto merupakan metode diet yang mengusung pola makan low carb high fat, yaitu menekan asupan karbohidrat dan memperbanyak asupan lemak. Prinsip yang melatar belakangi metode diet ini adalah bahwa tubuh kita menggunakan dua sumber bahan bakar untuk melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu glukosa atau gula dan keton atau lemak. Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kandungan lemak dalam tubuh kita itu bersifat baik. Jadi, program diet keto menganjurkan pesertanya untuk membatasi karbohidrat, sehingga tubuh mampu beralih menggunakan lemak sebagai bahan bakar atau disebut juga dengan fat burner. Jadi, kalori harian didapatkan 70-75% dari lemak, 20% dari protein, dan 5% dari karbohidrat. Saat menjalani diet keto, ada 3 fase yang akan kamu lewati. Pertama, fase induksi. Fase ini bertujuan agar tubuh dapat beradaptasi dengan asupan lemak sebagai sumber energi. Oleh karena itu, kamu perlu mengurangi asupan karbohidrat hingga hanya 10 gram per hari. Saat kamu menekan jumlah asupan karbohidrat per hari dan menggantinya dengan asupan lemak yang lebih banyak, maka lama-kelamaan tubuhmu akan bisa beradaptasi untuk mengubah asupan lemak menjadi energi. Menu makanan yang dianjurkan dalam fase induksi hanya yang berasal dari sumber hewani, seperti seafood, ayam, telur, dan daging. Kamu juga disarankan untuk berpuasa, tetapi tetap boleh minum air dan minuman bebas kalori lainnya selama 16-18 jam. Fase induksi ini hanya berlangsung sekitar 2-3 hari. Kamu juga perlu berolahraga minimal 30-45 menit per hari agar berat badan dapat turun dengan cepat. Kedua, fase konsolidasi. Pada fase ini, kamu boleh mulai memasukkan unsur nabati dan sayur dalam menu makananmu sehari-hari. Namun, belum disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan terlebih dahulu. Ketika memasuki fase konsolidasi, tubuh kamu sudah terbiasa menggunakan lemak sebagai bahan bakar utama metabolisme. Namun, bila mengonsumsi sayur-sayuran membuat kadar gula darah dalam tubuhmu meningkat hingga lebih dari 90 mg per desiliter, maka kamu diharuskan kembali ke fase induksi agar kondisi tubuh kembali ke karakteristik dasar. Jalanilah fase konsolidasi sekitar 1 minggu sampai 1 bulan lamanya. Ketiga, fase maintenance. Di fase ini biasanya tubuh sudah menjadikan lemak sebagai sumber bahan bakar metabolisme. Kamu pun boleh memasukkan buah-buahan ke dalam daftar makanan. Penting juga untuk memeriksa kadar gula darah setiap saat agar tidak melebihi 90 mg per desiliter dan menjaga total karbohidrat di bawah 20 gram per hari. Pada fase maintenance, pengikisan lemak cadangan dan hormon-hormon tubuh pun sudah berjalan optimal. Kamu juga sudah memiliki kemampuan endurance yang lebih kuat di fase ini. Dalam menentukan menu makanan, gunakan perbandingan rasio 3:1, yakni 75% lemak berbanding 25% protein dengan kombinasi karbohidrat sebesar 10%. Agar bisa berhasil menurunkan berat badan, berikut ini tips-tips yang perlu kamu lakukan. Jalani dengan disiplin. Bila ingin mendapatkan hasil yang diinginkan, kamu tentu saja perlu menjalani diet keto dengan disiplin. Segala bentuk karbohidrat dan gula harus dijauhi, termasuk karbohidrat dalam tepung, kentang, dan mie.
Prinsip ini perlu kamu jalani selama diet keto untuk mencapai kondisi ketosis. Bila kamu bandel dan tetap mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka kondisi ketosis tidak akan tercapai dan lemak dalam tubuh tidak akan dibakar untuk energi. Dengan kata lain, diet keto tidak akan berhasil. Siap-siap mengalami flu keto. Pada 7-10 hari pertama masa diet keto, kamu mungkin akan merasa lemas, sakit kepala, dan tidak bersemangat. Kondisi ini disebut juga sebagai masa flu keto. Kondisi ini wajar terjadi karena tubuh sedang menyesuaikan diri dengan hilangnya asupan karbohidrat dan mulai bertransisi untuk membakar lemak sebagai sumber energi. Meski begitu, kamu enggak perlu khawatir. Begitu tubuh sudah terbiasa dengan pola makan ala diet keto ini, maka flu keto akan hilang dengan sendirinya. Jaga asupan mineral dan cairan tubuh. Saat mengalami kondisi ketosis, ginjal akan mengeluarkan lebih banyak cairan dan elektrolit. Karena itu, selama menjalani diet keto, pastikan kamu mengonsumsi asupan sodium dan potasium yang cukup, serta perbanyak minum air putih. Perhatikan kondisi kesehatan. Bagi kamu yang tidak bisa mengonsumsi makanan yang mengandung lemak yang tinggi, misalnya karena mengidap tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, atau memiliki masalah batu empedu, kandung empedu, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya, sebaiknya bicarakan dengan dokter terlebih dahulu sebelum menjalani diet keto. Buat daftar makanan. Kamu juga bisa membuat daftar makanan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dikonsumsi untuk membantu kamu menjalani diet ini. Dalam fase induksi, usahakan asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh hanya sebanyak 20 gram saja. Sedangkan untuk asupan lemak, sebaiknya didapati dari daging-dagingan murni, bukan olahan seperti sosis, nage, dan bakso. Jadi, itulah tips dan panduan diet keto bagi pemula. Ini adalah perjalanan yang menantang, tetapi bisa memberikan hasil yang luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk melihat tips diet selanjutnya.